Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, Anda semuanya sudah berkenan berkunjung datang silaturahim di channel ini yang kami muliakan. Anda semuanya mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas Anda diberikan kelancaran, kemudahan, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, para alim, para ulama, ya, sahabat dimanapun berada, segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Apa yang Anda cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terkabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa sharing, berbagi ilmu, berbagi amalan. Ya, terima kasih Anda sudah berkenan di majelis ini untuk bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran Anda menambah keberkahan, menambah silaturahim, menambah manfaat, menambah ilmu untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu amalan, yaitu agar ilmu kita bisa bermanfaat, ilmu kita bisa berkah, manfaat dunia dan akhirat, agar kita bisa menyerap ilmu, dimudahkan oleh Allah dalam menyerap segala ilmu, ya. Sehingga Allah membuka kasyaf atau penyingkap rahasia dari segala ilmu, ya, sehingga mudah kita, hati kita, batin kita, akal kita untuk menyerap ilmu yang diberikan, ya, baik itu diberikan oleh guru ataupun ketika kita belajar secara mutolaah, belajar sendiri, insya Allah dimudahkan untuk bisa menyerap ilmu yang kita kaji, ya. Amalan ini adalah sebuah amalan sholawat, ya, namanya adalah sholawat ilmu. Sholawat ilmu, yaitu berarti tujuannya adalah agar dimudahkan kita dalam mencari ilmu, menimba ilmu, menyerap ilmu dari manapun datangnya, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita semuanya, ya, ilmu yang tidak menyebabkan kita menjadikan fitnah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita, karena banyak sekali orang yang memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang bermacam-macam, bahkan mungkin banyak titel atau gelar kesarjanaan, tapi ternyata ilmunya itu tidak bermanfaat, bahkan ilmunya itu mencelakakan dirinya, ilmunya itu merugikan dirinya dan merugikan banyak orang. Itu pertanda bahwasanya ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya membawa kemudorotan, ya. Syarat agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berkah, itu tidak harus banyak. Yang penting apa yang kita lakukan semata-mata menimba ilmu, mencari ilmu dalam rangka untuk menimba ilmu Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, bukan semata-mata untuk hanya sekedar mengejar gaji di dunia, tapi semata-mata yang kita cari adalah mencari ilmunya Allah, mendapatkan ilmu yang berkah. Insya Allah dengan ilmu yang berkah, kita tanpa meminta apapun di dunia ini, kita nggak usah berharap yang macam-macam, insya Allah ilmu itu akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bahkan kita pun tidak menduga-duga bahwasanya ilmu tersebut bisa memberikan kita dengan berbagai macam balasan materi dunia, walaupun kita tidak pernah berharap keuntungan duniawi, tapi insya Allah ketika Allah meridhai kita dengan memberikan ilmu yang bermanfaat, apapun urusan dunia pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya sholawat ilmu. Sholawat ilmu ini diijazahkan oleh guru kita, yaitu Maha Guru Ulama Nusantara, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ya, nah, ini ijazah dari beliau, sholawat ilmu.
Ya, redaksinya itu sangat mudah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah keselamatan, keberkahan, ya keselamatan kepada junjungan kita, junjungan kami, panutan kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha, dengan salawat itu taj'aluna biha, ya menjadikan kami dengan salawat itu min ahli ilmi, termasuk orang yang ahli ilmu, ya zahiran wa batinan, yaitu lahir dan batin, ya agar ilmu kita itu memberikan efek manfaat untuk raga kita, fisik kita, jika memberikan manfaat untuk batinnya kita, termasuk urusan dunia kita, urusan akhirat kita, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab karena ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang berkah, ya. Min ahli ilmi dhahiran wa batinan, dan juga lahir batin, ya. Wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin, dan kumpulkanlah kami semuanya bi ibadikas sholihin, termasuk golongan orang-orang atau hamba-hambamu yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak sehingga kita bisa menyerap ilmunya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat dalam beribadah. Semakin bertambah ilmunya, dia semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan, ya semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, ya termasuk para ulama juga seperti itu, ya kami disebut dengan ulama karena melekat dalam dirinya dengan berbagai macam disiplin ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Berarti ilmunya itu di atas rata, terutama ilmu di bidang agama, itulah disebut dengan ulama, ya jamak dari alim, ya itu berarti orang yang dalam dirinya itu terkumpul dari mutafannin, ya fan dari berbagai macam ilmu, ya. Itu tasuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana, yaitu agar kami berkumpul dengan orang-orang yang soleh, hamba-hambamu yang terkasih, para wali Allah, kekasih Allah di dunia dan akhirat, ya fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallam. Dan juga curahkanlah salawat kepada keluarganya, washabihi, para sahabatnya, wasallim, yaitu doa keselamatan, ya. Nah, itu tentang redaksi dari salawat ilmu, ya mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat. Jadi ketika kita menimba ilmu, jangan sampai kita kemudian salah niat atau salah langkah, semata-mata mencari dunia, semata-mata mencari ilmu untuk kekayaan, biar bisa bekerja di suatu tempat tertentu, biar gajinya berlipat-lipat, gajinya banyak, ya. Itu ada ketidakpantasan atau ketidakcocokan dalam kita mencari ilmu, sehingga yang kita dapatkan hanya balasan dunia semata. Tapi yang paling utama adalah kita mencari ridho Allah. Kata kuncinya adalah mencari ridho Allah, mencari ilmu Allah. Ya, selebihnya nanti baru kita niatkan. Kalau misalnya kita punya urusan dunia, hajat dunia, boleh kita kejar, tapi jangan sampai yang pertama, paling utama, kita salah dalam meniatkan, ya niat yang benar, niat yang lurus, semata-mata mencari ilmu karena mencari ridho Allah, menguak tentang rahasia alam semesta ini, sehingga dengan ilmunya kita semakin tunduk, patuh, dan taat kepada Allah, ngeri untuk melanggar perintah Allah atau hukum-hukum Allah, ya. Nah, itu redaksi dari sholawat ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallam. Kemudian bagi masyarakat yang ingin mengamalkan ini, boleh langsung segera mengamalkan, boleh pakai hafalan ataupun
menggunakan teks ya dari redaksi sholat tersebut. Ya, kalau misalnya ya kita ingin mengamalkannya, ini ada beberapa keterangan dalam kitab Ratib Syekhona Khalil ya, itu dari tim Lajnah Turas Ilmu ya, manfaat soal ilmu banyak sekali ya. Ini ada penjelasannya, keagungan atau fadilah keutamaan dari sholawat ilmu. Wa awsal ba'dul masyayikh, dan telah berwasiat sebagian dari para masyayikh, para orang-orang soleh ya, qira'ataha, yaitu dalam membacanya, yaitu maksudnya membaca tentang sholawat tadi, sholawat ilmu, qabla darsi, sebelum pelajaran, munfaridan, sendirian ya, au jama'atan, sendirian maupun bersama-sama, yaitu memberikan manfaat ya, dibaca sebelum belajar. Qalu yurja naf'uha, mereka berkata dengan manfaat sholawat ilmu bisa diharapkan mendapatkan ilmu ya. Yurja naf'uha li khususil ilmin nafi', khusus ilmu yang bermanfaat. Wal futuh, dan dibukanya hati, perasaan ya, pemikiran yang luar biasa, atau kita muncul ide-ide tertentu yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Itulah ilmu yang berkah dari sholawat ilmu tadi, atau ilmu yang memang Allah datangkan bagi orang-orang yang soleh, hamanya soleh. Wal hasri, serta akan dikumpulkan ma'a ibadillahi sholihin, bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat ya. Insyaallah dengan mengamalkan itu ya, itu akan banyak manfaatnya sekali, terutama tentang ilmu kita akan memberikan manfaat bukan hanya untuk kita pribadi, termasuk untuk seluruh masyarakat, banyak orang ya. Sebaliknya juga, agar dengan kita membaca surat ilmu itu, sehingga kita tidak terjadi hal-hal yang negatif, bahkan masyarakat di sekeliling kita juga mendapatkan keberkahan dengan ilmu yang kita miliki, tidak menyesatkan, tidak menjerumuskan, tidak mencelakakan diri kita, dan juga tidak mencelakakan orang lain. Nah, ini penjelasan dari Syekhona Khalil tentang bagaimana cara mengamalkan surat ilmu ini. Bisa dikategorikan menjadi tiga bagian ya. Ini ada dalam kitabnya ya, kitab beliau, yaitu kitab Ratib Syekhona Khalil. Di halaman 15 disebutkan ya, waliman aroda, bagi orang yang hendak ayat takhida, menjadikannya sholawat itu, sholawat ilmu, wirdan, sendirian, sebagai wirid, maksudnya wirdan menjadikan sebagai wirid atau amalan, falahu salasu kaifiyat, maka di situ ada tiga cara untuk bagaimana kita mengamalkan sholawat ilmu. Yang pertama, imma ayat ro'aha ya, bisa membacakannya atau membacanya ba'dal maktubati, setelah maktubah, setelah sholat lima waktu, min ghairi adadin muayyan ya, dengan tidak menggunakan hitungan tertentu, tidak menggunakan hitungan yang jelas. Tapi terserah kita, yang penting kita membacanya itu setelah sholat lima waktu, sebanyak-banyaknya semampu kita. Yang kedua, wa imma ayyaqra'aha sab'an ba'dal maktubah, bisa membacanya 7 kali setelah sholat maktubah, setelah sholat 5 waktu. Boleh kita amalkan itu 5 kali ya, 5 kali saja ya. Kemudian yang ketiga, wa imma ayaqra'aha sab'an lailan ya, bisa membacanya 7 kali di waktu malam, berarti setelah sholat tahajud misalnya, setelah sholat hajat atau sholat yang lainnya, sholat sunat itu dengan membaca sholawat ilmu ya. Ada 3 cara tadi. Yang pertama adalah asal kita membaca sebanyak-banyaknya semampu kita. Yang kedua adalah sholat 5 waktu, kemudian yang membaca 5 kali, atau kemudian membacakannya sab'an lailan, 7 kali ketika di waktu malam ya, setelah kita bangun dari tidur atau setelah melaksanakan sholat sunnah atau nafilah.
Nah itu silahkan tinggal dipilih nanti masyarakat, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, apakah mengamalkannya setelah sholat 5 waktu seberapa pun banyaknya, atau yang kedua sesuai dengan kemampuan kita, atau yang ketiga kita wiridkan di malam 7 kali dibaca, kemudian wiridkannya ketika di malam hari. Ya insya Allah apa yang kita hadirkan, kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita semuanya. Silakan diamalkan. Yang pertama tadi dengan tanpa batasan tertentu, yang kedua itu setelah sholat menggunakan batasan tertentu, yaitu 7 kali. Kemudian yang ketiga itu setelah sholat atau di malam hari dibaca 7 kali. Jadi kita terserah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Intinya kita adalah memperbanyak sholawat insya Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan, lisan kami yang kurang fasih, kurang lisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.